Selamat malam Pak Iskandar dan C. Satiopi. Perkenalkan, nama saya Henny, NPM 19420022. Nomor artikel utama saya adalah nomor 39 dengan judul skripsi The Effect of Top Management Team Expertise on Corporate Accrual and Real Earning Management. Latar belakang dari penelitian ini berupa manajemen laba merupakan salah satu strategi yang sering digunakan oleh manajer dalam sistem akuntansi. Manajer dapat menggunakan manajemen laba untuk merekayasa laporan keuangan, sehingga laba yang dilaporkan dapat meyakinkan pelaku pasar tentang nilai perusahaan. Manajer dapat menggunakan manajemen laba accrual dan manajemen laba real untuk mempercantik atau mengelola keuangan perusahaan sebagai tujuan pribadi. Menurut Putu tahun 2019, manajemen laba accrual merupakan perekayasaan laba yang dilakukan dengan kebijakan akuntansi. Kemudian menurut Sun tahun 2014, manajemen laba real adalah manipulasi yang dilakukan manajemen perusahaan melalui kegiatan operasional perusahaan. Urgensi penelitian. Laba dalam perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi tim manajemen untuk mengambil tindakan yang tepat dalam perusahaan. Namun, banyak manajer yang melakukan manajemen laba untuk kepentingan sendiri dengan memanipulasi data perusahaan untuk mencapai tujuan pribadinya. Beberapa perusahaan Indonesia yang melakukan manajemen laba seperti PT Aldes Alfindo Putra Setia Tbk yang ditemukan oleh manajemen baru perusahaan tersebut bahwa perusahaan telah terdapat perbedaan laporan keuangan perusahaan pada tahun 2001 sampai 2004. Kemudian PT Garuda Indonesia yang terdapat kejanggalan dalam laporan keuangan yang ditemukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2018. Maka dengan penelitian ini diharapkan dapat menyadari tim manajemen untuk mengambil tindakan yang tepat bagi perusahaan. Tim manajemen puncak terhadap manajemen laba accrual dan real. Menurut Hall tahun 2014, manajemen laba accrual bertujuan untuk menunjukkan kemampuan aktual dalam perusahaan dengan mencatat pengeluaran dan pendapatan, sebagai gantinya dengan menyajikan arus kas masuk dan keluar. Laba yang dilaporkan dapat dimanipulasi pada saat manajer menghitung accrual untuk peristiwa yang memerlukan fleksibilitas dalam standar akuntansi. Manajemen laba real merupakan tindakan manajemen yang berbeda dari proses bisnis standar dengan tujuan utama untuk mencapai target laba. Manajer melakukan teknik manajemen laba real untuk meningkatkan laba dengan manipulasi data penjualan, tingkat produksi yang berlebihan, dan mengurangi biaya diskresioner. Menurut Guang Kui dan Ching Xiang tahun 2019, tim manajemen puncak yang memiliki kualitas yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi insentif manajer untuk memanipulasi laba. Berikut model penelitian terdahulu. Guang Kui dan Ching Xiang tahun 2019 meneliti tentang pengaruh karakteristik tim manajemen puncak terhadap manajemen laba accrual dan real. Penelitian tersebut diambil dari data perusahaan Thailand pada periode tahun 2013 sampai 2017 yang berjumlah 1.855 perusahaan. Kemudian, Xie tahun 2018 meneliti tentang pengaruh pengetahuan tim manajemen puncak dan rata-rata masa jabatan terhadap manajemen laba accrual. Pada penelitian tersebut mengambil sampel daftar perusahaan Taiwan dengan 4.791 perusahaan pada periode tahun 2006 sampai 2010. Kemudian di tahun 2016 meneliti tentang karakteristik tim manajemen puncak dan manajemen laba real perusahaan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak signifikan asosiasi antara dua faktor karakteristik, yaitu pendidikan dan keahlian di bidang fungsional inti dan manajemen laba real. Tahun 2018 meneliti tentang penggunaan strategi manajemen laba perusahaan dan karakteristik tim manajemen puncak. Dan Juageri tahun 2020 meneliti tentang dampak karakteristik tim manajemen puncak terhadap manajemen laba accrual dengan kualitas audit sebagai variabel modelasi. Dalam penelitian tersebut diambil dari mata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2014 sampai 2018. Hubungan variabel independen dan dependen.
Pengaruh persentase tim manajemen puncak dengan sarjana magister terhadap manajemen laba akrual dan manajemen laba real. Menurut Cheng, tahun 2016, tim manajemen puncak dengan gelar magister diharapkan memiliki kemampuan yang lebih tinggi, pengetahuan yang lebih luas, dan lebih banyak pelatihan dalam berpikir logis. Kemudian tim manajemen puncak yang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi tersebut diharapkan juga memiliki kemampuan yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Xie tahun 2018 menemukan persentase tim manajemen puncak dengan gelar sarjana magister ditemukan signifikan negatif terhadap manajemen laba akrual. Kemudian Li tahun 2016 menemukan persentase tim manajemen puncak dengan gelar sarjana magister memiliki signifikan negatif terhadap manajemen laba real. Dan kemudian Gregory 2020 menemukan persentase tim manajemen puncak memiliki signifikan negatif terhadap manajemen laba akrual dan manajemen laba real. Kemudian pengaruh persentase tim manajemen puncak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang fungsional inti terhadap manajemen laba akrual dan manajemen laba real. Pengalaman kerja di bidang fungsional inti dapat mengurangi insentif eksekutif untuk mengelola data, menurut Li 2016. Penelitian Xi 2018 menemukan tim manajemen puncak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang fungsional inti bersignifikan positif terhadap manajemen laba akrual, namun bersignifikan negatif terhadap manajemen laba real. Kemudian Li tahun 2016 menemukan persentase tim manajemen puncak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang fungsional inti memiliki signifikan negatif terhadap manajemen laba real. Dan pengaruh persentase tim manajemen puncak dengan sertifikat akuntansi CPA atau CA terhadap manajemen laba akrual dan manajemen laba real. Keahlian tim manajemen puncak dalam studi Xie 2018 menggunakan persentase jumlah anggota tim manajemen puncak dari tingkat pendidikan tim manajemen puncak tersebut dengan salah satu kriterianya yaitu dapat memiliki sertifikat CPA atau CA. Wang Gui dan Xinxiang 2019 menemukan persentase tim manajemen puncak dengan sertifikat CPA atau CA memiliki signifikan negatif terhadap manajemen laba akrual dan manajemen laba real. Tahun 2018 menemukan persentase tim manajemen puncak dengan sertifikat CPA atau CA berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba akrual. Model dan hipotesis penelitian independen variabel dalam penelitian ini berupa persentase tim manajemen puncak dengan sarjana magister, persentase tim manajemen puncak dengan keahlian fungsional inti, dan persentase tim manajemen puncak dengan sertifikat CPA atau CA berpengaruh terhadap dependen variabel yaitu manajemen laba akrual dan manajemen laba real. Dalam penelitian ini terdapat kontrol variabel untuk mendukung penelitian ini yaitu panjang siklus operasi perusahaan, nilai mutlak perubahan laba bersih tahun sebelumnya, nilai pendapatan perusahaan selama 2 tahun atau lebih, ukuran perusahaan, persentase perubahan penjualan dari tahun sebelumnya, nilai buku ke nilai pasar, leverage ratio, dan Big Four auditor perusahaan. Kemudian hipotesis penelitiannya yaitu H1A persentase tim manajemen puncak dengan gelar magister berpengaruh negatif terhadap tingkat aktivitas manajemen laba akrual. H2A persentase tim manajemen puncak dengan gelar magister berpengaruh negatif terhadap tingkat aktivitas manajemen laba real. H1B persentase tim manajemen puncak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang fungsional inti berpengaruh negatif terhadap tingkat aktivitas manajemen laba akrual. Dan H2B persentase tim manajemen puncak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang fungsional inti berpengaruh negatif terhadap tingkat aktivitas manajemen laba real. Dan H1C persentase tim manajemen puncak yang dengan sertifikat CPA atau CA memiliki pengaruh negatif pada tingkat aktivitas manajemen laba akrual. Dan H2C persentase tim manajemen puncak dengan sertifikat CPA atau CA memiliki pengaruh negatif pada tingkat aktivitas manajemen laba real. Sekian dan terima kasih dari presentasi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat malam.